Bab 229 Kisah di balik roti panggang, Douluo Dalus Sol Len 2. Han Ruaruo tersenyum dan berbisik, sekarang terserah kalian berdua. Peringatkan semua orang pada waktunya jika Anda menemukan sesuatu. Baik, cepat dan istirahat, kakak senior, Huo Yuhao menjawab dengan sopan, sementara Wang Qiwer tidak menanggapi sama sekali. Mereka berdua berdiri bahu-membahu, dan Wang Qiwer masih sedingin biasanya. Namun, dia benar-benar melepas kerudungnya pada saat ini untuk beberapa alasan. Malam hutan bukanlah kegelapan mutlak di mana orang tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Cahaya bulan mengalir melalui kanopi dan menghujani hutan melalui bayang-bayang pepohonan, dan ada beberapa serangga kecil di sekitarnya yang memancarkan cahaya juga. Cahayanya lemah, tetapi mereka masih bisa melihat. Huo Yuhao melihat profilnya ketika dia berbalik ke arah Wang Qiwer. Itu sangat akrab dan indah. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia tidak akan bisa mengatakan apakah orang di sampingnya adalah Wang Qiwer atau Wang Donger. Dia sangat cantik. Huo Yuhao berseru dengan kagum di dalam, sebelum dia buru-buru berbalik dan mengaktifkan deteksi spiritualnya sebelum dia membaginya dengan dia. Wang Qiwer melirik ke arahnya dan bergumam, keterampilan jiwamu baik. Dia memiliki suara yang menawan, tetapi masih terdengar agak dingin dan memaksa tidak peduli bagaimana orang mendengarnya. Huo Yuhao mengambil jatah kering dan bertanya, apakah kamu mau? Jatah yang dia ambil adalah sandwich daging yang telah dia persiapkan sebelumnya. Roti panggang adalah makanan yang tidak mudah rusak, dan ada beberapa daging di dalamnya. Itu agak kering, tapi masih terasa baik-baik saja. Huo Yuhao hanya bersikap sopan dan sopan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Wang Qiwer akan bertanya, apakah Anda membuatnya sendiri? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, Donger sedikit pilih-pilih dengan makanannya. Saya membuat beberapa daging rebus sebelum ini, dan roti panggang diambil dari kantin. Rasanya enak. Wang Qiwer meliriknya dan berkata, kamu benar-benar baik padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menunjuk ke arahnya dengan sandwich daging di tangannya. Wang Qiwer mengambil 2 potong darinya. Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa tangannya ditutupi dengan aura emas yang samar. Lapisan itu berwarna keemasan gelap, dan secara mengejutkan tidak mencolok dalam kegelapan malam. Dia melewati sandwich kembali di saat berikutnya. Berikan aku 2 lagi, kata Wang Qiwer. Jelas Huo Yuhao mengambil kedua sandwich itu dengan curiga, tetapi dia mendapat wahyu begitu dia memegangnya di tangannya. 2 roti lapis itu sekarang hangat, dan mereka membawa daging-daging yang halus. Kekuatan jiwanya bahkan dapat digunakan untuk memanggang. Huo Yuhao buru-buru memberikan 2 sandwich lagi padanya, sementara dia menggigit sandwich yang sudah ada di tangannya. Sandwich terasa berbeda ketika hangat, daging yang direbus menjadi jauh lebih empuk, sementara tendon dalam daging setengah meleleh. Jus segar dan asin yang disebarkan ke dalam roti telah dihangatkan, dan roti lapis itu benar-benar terasa jauh lebih baik daripada ketika dingin. Wang Qiwer melakukan hal yang sama dan memanaskan sandwichnya sendiri sebelum dia mulai menggigit. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti ini. Kita tidak harus makan jatah dingin lagi. Huo Yuhao berkata sambil tersenyum. Wang Qiwer tampaknya telah memulihkan kedinginannya saat dia berkata, sekali ini saja. Anggap ini sebagai tanda penghargaan untuk ikan dan sup panggang Anda di sore hari. Huo Yuhao sama sekali tidak kesal. Dia tertawa kecil dan berkata, apakah Anda benar-benar harus menolak semua orang dan menutup diri seperti itu? Kami rekan setim sekarang. Wang Qiwer membenturkan kepalanya dan menatap matanya ketika dia bertanya, apakah kalian benar-benar memperlakukan saya seperti rekan satu timmu? Lalu mengapa saya merasakan rasa permusuhan darinya? Huo Yuhao terdiam oleh pertanyaannya. Yang benar adalah bahwa dia juga bisa merasakan permusuhan yang Wang Donger lindungi terhadap Wang Qiwer. Dia memaksakan tawa dan berkata, sebenarnya saya juga tidak mengerti. Kalian berdua terlihat terlalu mirip, dan Donger bersikeras bahwa dia tidak memiliki saudara kembar.
Mungkin itu sebabnya dia curiga denganmu. Aku percaya bahwa waktu akan berfungsi untuk membuktikan segalanya. Ada tatapan mendalam di matanya ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini. Wang Qiwer berbalik dan terus makan sandwich di tangannya. Dia berkata dengan dingin, saya tidak pernah harus membuktikan apapun kepada siapapun. Huo Yuhao sudah menghabiskan makanan di tangannya sekarang. Dia mengambil kantong airnya dan mengambil beberapa tegukan sambil tersenyum dan berkata, itu bukan sikap yang baik. Pertama, kita hidup di dunia yang sama, dan Anda tidak mungkin menolak dan meninggalkan segala sesuatu di dunia. Anda tidak dapat memutuskan bagaimana orang melihat Anda. Karena itu masalahnya, mengapa Anda tidak mencoba menyesuaikan diri? Akankah menjadi begitu pendiam dan menyendiri membawa Anda kebahagiaan? Cocok. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat menyesuaikan diri? Sejak saya pergi, saya meninggalkan rumah, semua orang di luar telah tertarik dengan penampilan saya. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang datang untuk menggoda saya dalam satu hari? Saya bahkan telah bertemu beberapa orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan saya. Saya memang ingin cocok, tetapi proses pas harus bergantung pada kepalan tangan saya. Itulah alasan saya memakai kerudung, dan itu telah meringankan banyak masalah saya. Huo Yuhao berkata dengan putus asa, itu karena kamu terlalu tampan. Mungkin ini adalah efek negatif dari diberkati dengan keindahan oleh surga. Namun, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan mengalami masalah seperti itu di dalam Slack Academy. Wang Qiwer bergumam dengan jijik, kamu hanya bisa berbicara untuk dirimu sendiri. Dia tiba-tiba melemparkan roti yang sudah dipanggang di tangannya saat dia berkata, itu menjijikkan. Saya tidak makan itu lagi. Huo Yuhao tertegun sejenak, sebelum matanya tiba-tiba menjadi sedingin es pada saat berikutnya. Wang Qiwer merasakan sedikit kedinginan, dan berbalik tanpa sadar untuk menatapnya. Dia bertemu mata Huo Yuhao, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia merasakan gelombang permusuhan. Namun, permusuhan ini tidak berlanjut, dan dinginnya surut. Huo Yuhao berjalan ke tempat dia melemparkan roti yang sudah dipanggang saat dia membungkuk dan mengambilnya. Apakah kamu ingin bertarung? Wang Qiwer mengangkat dagunya dan menatap Huo Yuhao dengan provokatif. Huo Yuhao menatap dingin padanya. Aku akan memilikinya jika kita berada di tempat lain. Apakah keluarga Anda tidak pernah mengajari Anda untuk menghargai makanan Anda? Apakah Anda tahu bahwa sepotong kecil roti panggang seperti ini dapat menyelamatkan hidup? Wang Qiwer mengedutkan bibirnya dengan jijik. Huo Yuhao melanjutkan, apakah Anda pernah merasa lapar? Wang Qiwer menjawab dengan dingin, orang yang kuat tidak akan pernah merasa lapar. Huo Yuhao tertawa mengejek dan berkata, orang yang kuat. Sudahkah Anda menjadi individu yang kuat sejak Anda dilahirkan? Satu-satunya orang kuat adalah orang tuamu saat itu. Anda tidak pernah merasakan lapar, jadi Anda tentu tidak tahu betapa berharganya makanan. Yang benar adalah dia tidak tertawa karena dia membenci Wang Qiwer, dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia marah ketika Wang Qiwer melemparkan roti yang sudah dipanggang ke tanah, karena dia membenci orang yang paling tidak menghargai dan menghargai makanan. Lebih jauh, itu adalah sesuatu yang dia buat sendiri, jadi dia membuang kerja kerasnya. Namun, ketika dia mengambil roti yang dipanggang dari tanah, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya satu gigitan yang diambil, tetapi bekas giginya masih ada di sana, sementara semua daging yang direbus hilang. Bahkan tidak sedikit pun yang tersisa. Gadis ini sangat pemilih dengan makanannya. Dia hanya menyebut roti panggang itu menjijikkan. Wang Qiwer membusungkan dadanya yang kuat yang lebih berkembang dari Wang Donger dan berkata, bagaimana kamu tahu aku bukan makhluk yang kuat ketika aku dilahirkan? Itu hanya sepotong roti panggang yang buruk. Huo Yuhao menoleh. Dia tidak ingin melihat dingin dan meremehkan wajahnya ketika dia menatap kegelapan dan berkata, ya, itu hanya sepotong roti panggang. Namun, sepotong roti panggang seperti ini berarti kesempatan untuk terus bertahan bagiku.
Dia memegang roti panggang yang baru saja dilemparkan ke tanah saat dia berbicara, dan dia benar-benar menggigit roti yang baru saja dimakan oleh Wang Qiwer dan mulai mengunyah. Wang Qiwer masih kesal, dan dia masih memakai tampang jijik, tapi dia bingung ketika melihat tindakannya. Dia makan roti panggang yang baru saja aku makan. Itulah satu-satunya pikiran yang mengalir di kepalanya. Dan Huo Yuhao. Pikiran Huo Yuhao hanya dipenuhi dengan kenangan berharga. Saya baru berusia 5 tahun saat itu, dan saya masih anak kecil yang kurus. Saya dan ibu saya harus hidup di bawah atap orang lain, dan ibu saya akan memberi saya makan setiap hari dengan gajinya yang kecil. Ibuku masih harus mencuci pakaian di luar bahkan di musim dingin yang pahit, dan tangannya ditutupi oleh luka dan bekas luka. Ibuku sangat mencintaiku. Dia selalu mengatakan kepada saya bahwa saya adalah satu-satunya hal yang penting dalam hidupnya. Saya masih ingat hari itu, langit telah berubah gelap, dan ibu saya berlari masuk dengan gembira dari luar. Sulit untuk melihat senyumnya melalui kerja keras yang luar biasa dari kehidupan sehari-harinya, tetapi dia sangat bahagia hari itu. Apa kamu tahu kenapa? Dia berbalik dan menatap mata Wang Qiwer. Pada saat ini, air mata sudah mengalir di matanya. Dia menggigit sepotong roti lagi. Dia mengunyah dan mengunyah dengan penuh semangat, dan air matanya menetes di pipinya tak terkendali. Kenapa? Ekspresi dingin di wajah Wang Qiwer telah menghilang, dia bingung. Huo Yuhao terus mengunyah roti yang dipanggang saat dia berkata dengan suara yang bergetar, alasannya adalah karena ibu saya bekerja di dapur hari itu, dan koki di dapur telah memberinya sepotong roti panggang yang segar dari wajan setelah dia selesai. Masih panas dan wangi, dan ibuku memikirkan aku. Saya tidak perlu makan roti jagung itu lagi, dan akhirnya saya dapat memiliki roti yang terbuat dari tepung putih. Itulah alasan dia sangat bahagia dan bersemangat. Dia tidak ingin roti yang dipanggang menjadi dingin, jadi dia memasukkan dan memeluk roti yang mengepul di dadanya. Ketika dia mengeluarkan roti yang dipanggang dan menyerahkannya kepadaku, dadanya menjadi merah karena semua panas itu. Saya masih muda. Saya masih belum tahu apa-apa saat itu. Yang saya tahu adalah untuk menggigit roti panggang hangat itu. Pada titik ini, Huo Yuhao terisak dan terisak. Dia biasanya tidak akan mengungkapkan emosinya dengan mudah di depan orang luar. Namun, ia mulai mengenang masa kecilnya ketika Wang Qiwer memanaskan roti yang dipanggang untuknya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran senyum puas ibunya, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang menyesakkan. Ibu-ibu, andai saja kamu masih hidup, saya memiliki kemampuan untuk merawat Anda sekarang, dan saya memiliki kemampuan untuk melindungi Anda sekarang. Semua orang masih bermeditasi. Huo Yuhao berjongkok saat dia dengan paksa menekan suaranya yang terisak-isak di malam yang tenang saat dia melepaskan kekesalan dan kesedihan di hatinya. Wang Qiwer masih berdiri di sampingnya, tapi dia benar-benar terpaku di tanah saat ini. Dia tidak pernah menyangka sepotong roti yang dipanggang bisa memiliki kisah seperti itu. Huo Yuhao sedikit tersedak roti yang dipanggang karena air matanya, dan isakannya langsung berhenti, dan menjadi beberapa suara yang tidak wajar. Wang Qiwer pulih dan buru-buru berjongkok di sampingnya saat dia menepuk punggungnya dengan lembut untuk membantunya menarik napas kembali. Butuh sedikit usaha, tetapi suapan ini akhirnya turun. Huo Yuhao menghapus air mata dari wajahnya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Wang Qiwer meraih dan mengambil setengah dari tangannya. Huo Yuhao balas membentaknya dengan ekspresi heran dan sedikit marah, tetapi dia kemudian menyadari bahwa gadis itu memasukkan seluruh roti yang sudah dipanggang ke dalam mulutnya seolah dia ingin menelannya utuh. Pipinya yang lembut dan cantik langsung menggembung saat dia berjuang untuk mengunyah. Tatapan mereka bertemu sekali lagi, dan Huo Yuhao tertawa di sela-sela air matanya dan terisak ketika dia melihatnya menelan dengan marah. Dia menyerahkan kantong air di tangannya. Itu tidak mudah, tapi Wang Qiwer akhirnya menelan roti yang dipanggang di mulutnya dengan bantuan air.
Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, rasanya mengerikan. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, itu tidak terlalu buruk. Tidak buruk sampai pada titik di mana itu tidak bisa dimakan, setidaknya. Wang Qiwer membentak, saya berbicara tentang air liur Anda. Huo Yuhao tertegun sejenak, kanan. Mereka berdua bergiliran menggigit roti panggang ini, dan bisa dikatakan bahwa mereka menelan air liur satu sama lain. Ada sedikit kecanggungan di antara semua ini, dan dia tanpa sadar berpaling untuk melihat Wang Donger, yang masih bermeditasi. Perasaan bersalah melonjak dari lubuk hatinya. Wang Qiwer mendengus menghina dan berkata, pria yang takut pada wanita tidak ada gunanya. Kamu sudah dewasa sekarang, dan kamu masih menangis dan menangis seperti itu. Itu bahkan lebih buruk. Dia mengembalikan kantong air itu ke Huo Yuhao dan berdiri. Huo Yuhao tidak marah sama sekali saat dia menaruh kantong air. Dia tidak mengikuti Wang Qiwer, tetapi tetap di tempatnya. Dia membuat catatan mental yang harus menjaga jarak dari Wang Qiwer, dan dia tidak bisa membiarkan Wang Donger salah paham. Namun, dia dengan cepat mengangkat kepalanya pada saat ini. Matanya masih berlinangan air mata, tetapi tiba-tiba mata itu membeku ketika dia menatap satu arah tertentu. Deteksi spiritualnya awalnya bekerja di area di sekitarnya, tetapi dia langsung beralih ke arah tertentu di depannya. Wang Qiwer juga merupakan bagian dari deteksi spiritualnya, dan dia secara alami menatap pada saat pertama yang mungkin. Keduanya merasa jantung mereka berdetak kencang. Perasaan pertama yang deteksi spiritual Huo Yuhao berikan kepada mereka adalah aura yang tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Itu tidak datang dari satu binatang jiwa, itu dari kelompok dan orang yang diisi dengan kekuatan. Sepasang mata merah gelap bersinar samar di kegelapan malam, dan tubuh berotot mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali saat mereka melintasi hutan. Mereka seperti hantu malam saat mereka secara bertahap bergerak mendekat. Huo Yuhao langsung memperingatkan semua orang yang masih berkultivasi dengan deteksi spiritualnya. Dia tidak membuat suara sama sekali, dan dia memberi isyarat kepada Wang Qiwer untuk tetap diam pada saat yang sama. Dia masih tidak tahu apakah makhluk-makhluk ini mengejar mereka, atau apakah mereka hanya lewat saja. Jiwa binatang buas ini berjarak sekitar 800 meter, dan mereka secara bertahap mendorong ke depan. Semua orang bangun satu demi satu. Mereka tidak membutuhkan Huo Yuhao untuk memberitahu mereka secara lisan. Mereka bisa melihat binatang buas yang datang lebih dekat melalui deteksi spiritual Huo Yuhao. Pada saat ini, para siswa dari halaman dalam memperlihatkan kualitas teladan mereka. Tidak ada yang mengeluarkan suara ketika mereka dengan cepat mulai bergerak, dan mereka mengandalkan keunggulan geografis mereka untuk menemukan tempat di mana mereka bisa membela diri. Zhang Lexuan datang di sebelah Huo Yuhao dengan cepat, matanya yang cantik berbinar. Dia tidak terlihat sedikit pun seperti ketika dia bermeditasi. Dia membuat gerakan ingin tahu terhadap Huo Yuhao, dan Huo Yuhao menanggapi dengan gelengan halus di kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh makhluk buas jiwa ini. Zhang Lexuan melambaikan tangannya agar semua orang mempertahankan formasi mereka. Ada beberapa bisol dalam paket ini, setidaknya beberapa ratus. Binatang buas jiwa yang hidup di wilayah Bibrida memiliki setidaknya 1000 tahun budidaya, dan beberapa ratus dari mereka akan sangat sulit untuk ditangani. Selain itu, deteksi spiritual Huo Yuhao memberitahunya bahwa ada lebih dari 1000 tahun jiwa buas di antara kelompok yang mereka hadapi. Lebih baik tidak memprovokasi paket ini jika mereka bisa membantu. Jiwa binatang tidak tampak seperti mereka telah menemukan perusahaan, dan hanya secara bertahap bergerak menuju posisi manusia. Alis Zhang Lexuan bersatu. Dia sedikit konflik pada saat ini. Dia merasa seperti binatang buas ini tidak mengejar mereka, tetapi tanda yang akan mereka tinggalkan jika mereka meninggalkan lokasi ini sekarang pasti akan ditemukan. Namun, mereka pasti akan bertemu dengan binatang buas ini jika mereka tidak pindah.
Paket besar seperti itu pasti akan menyerang mereka jika mereka melihatnya. Zhang Lexuan melirik Huo Yuhao secara tidak sadar, tetapi tepat pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memberi isyarat dalam pikiran semua orang, bersiap untuk pertempuran. Tepat ketika dia memberikan sinyal, binatang buas yang sepertinya tidak memiliki target tiba-tiba menambah kecepatan, dan terbagi menjadi dua kelompok saat mereka mengapit Ben Shrek dari kedua sisi. 7 atau 8 binatang buas yang mengisi di depan adalah yang paling ramping dan paling kuat. Mereka terlalu cepat, lanskap hutan yang rumit tampaknya tidak menghalangi mereka sama sekali. Mereka berpisah dan mengapit, dan itu jelas bahwa makhluk jiwa ini telah merencanakan strategi pertempuran mereka. Mereka jelas telah menemukan jalan perusahaan sebelumnya, dan memperlakukan mereka seperti mangsa. Zhang Lexuan menggeram pelan, bersiaplah untuk pertempuran, semuanya. Pertahankan formasi asli, binatang buas ini sangat sulit ditangani, jadi semua orang harus langsung pergi untuk membunuh. Berikan segalanya dalam pertarungan ini. Mo Xuan, lepaskan halo Anda. Ya. Mo Xuan diakui sebagai 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Pada saat berikutnya, halo demi halo berdesir dari tubuhnya, membungkus semua orang. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatannya telah diperkuat secara bersamaan, dan fokus rohaninya menjadi sedikit lebih kuat. Mo Xuan telah melepaskan 3 lingkaran cahaya pertamanya, tetapi kekuatan amplifikasinya tidak bisa dipuji, karena efeknya bahkan tidak bisa mencapai 1/5 dari Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian. Jiwa binatang tiba tepat ketika Mo Xuan mengaktifkan lingkaran cahaya. 7 atau 8 binatang jiwa paling buram berada di barisan depan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa binatang buas adalah sekelompok babon ketika mereka mendekat. Mereka besar dan tinggi, dan bahkan dapat dibandingkan dengan spesies beruang normal. Otot mereka kencang dan menonjol, dan penampilan mereka yang ramping dan kejam menanamkan rasa takut di hati orang-orang. Wajah mereka putih pucat, sangat kontras dengan bulu hitam mereka. Mata merah darah mereka di wajah putih mereka menakutkan, dan penampilan ini sangat membatu dalam kegelapan malam. Ini babon berdarah. Hati-hati. Semuanya, babon berdarah memiliki kekuatan fisik yang kuat, dan Bloodlust adalah keterampilan bawaan mereka. Bloodlust memungkinkan mereka untuk segera meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Kepala mereka adalah titik vital mereka, jadi semua orang harus mengincar kepala mereka. Zhang Lexuan tidak panik sama sekali ketika mereka menghadapi pengepungan dari sekelompok makhluk buas tingkat tinggi ini. Dia dengan cepat memberikan perintah yang diperlukan saat dia melepaskan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Huo Yuhao berdiri di belakangnya, dan dia bisa melihat 2 cincin kuning, 2 ungu, 3 hitam, dan 1 merah muncul dari bawah kakinya. Kelompok babun berdarah berhenti sejenak ketika cincin jiwa merahnya muncul, seolah-olah mereka sedikit ragu-ragu. Babon berdarah adalah binatang buas yang sangat sulit dihadapi. Mereka bergerak dalam bungkusan, bahkan ketika kekuatan bertarung individu mereka juga relatif tangguh. Mereka dikenal sebagai makhluk yang memiliki kulit perunggu dan tulang baja. Mereka memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, dan mereka memiliki kekuatan besar yang cukup kuat untuk mencekik harimau hingga mati dengan tangan kosong. Mereka sangat tahan terhadap kekuatan jiwa unsur apapun, dan bulu hitam mereka, yang sekuat logam, adalah sifat pertahanan terbaik mereka. Yang lebih menakutkan adalah keterampilan bawaan mereka, Bloodlust. Begitu digunakan, kemampuan bertahan dan ofensif mereka akan ditingkatkan secara eksponensial, sementara mereka akan kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit dan tidak akan lagi takut mati. Babun berdarah secara alami kejam dan ganas, dan mereka juga sangat cerdas. Mereka jelas berusaha untuk tidak ditemukan ketika mereka maju perlahan. Untungnya, Huo Yuhao dapat mengetahui melalui deteksi spiritualnya bahwa esensi darah mereka berubah, dan ia dapat memperingatkan semua orang untuk bersiap-siap terlebih dahulu.
Babon berdarah tertinggi di bagian paling depan memiliki kunci bulu emas yang mencolok di dahinya. Itu melolong ke langit, lebih dari 3 meter ketika ia berdiri tegak saat memukul dada dengan berat, yang terdengar seperti drum yang memekakkan telinga. Lingkaran cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya, dan babon berdarah di sekitarnya ditutupi dengan lapisan emas pucat. Aura mereka menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya, dan ketakutan yang melintas di mata mereka sebelum menghilang ke udara tipis. Tampak Murderous meledak dari mata mereka saat mereka menggeram dan menyerbu ke depan. Zhang Lexuan menurunkan suaranya dan berkata, "Itu Raja Babon. Dia adalah makhluk jiwa 50.000 tahun. Hati-hati, semuanya ini Mas Berserk." Sesuatu bersinar di belakang punggung Zhang Lexuan saat dia berbicara. Itu adalah bulan sabit yang tampak seperti tergantung di pohon ketika semuanya menyala setelah kemunculannya. Kulit Zhang Lexuan tampak pucat dan tembus cahaya di bawah sinar bulan. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, dan cahaya bulan segera meletus dari bulan sabit di atasnya. Babon yang maju lebih dulu segera dihancurkan kemanapun cahaya bulan jatuh. Namun, kemampuan pertahanan babon berdarah ditingkatkan di bawah pengaruh Mas Berserk, dan mereka hanya berguling-guling di tanah sebelum mereka kembali berdiri, sebagian besar tidak terluka. Kelompok dari Akademi Shrek telah dikelilingi pada saat ini. Sejumlah besar babon melompat keluar dari lingkungan mereka, tetapi mereka tidak mendekat, membentuk lingkaran yang rapat dan padat di sekitar manusia. Perusahaan dapat mengetahui dari gerakan mereka bahwa babon ini memiliki masa budi antara 2 hingga 3.000 tahun. Raja Babon tidak diragukan lagi yang terkuat, dan ada beberapa babon 10.000 tahun di sampingnya. Ada juga beberapa babon 10.000 tahun lainnya dalam bungkusan yang mengapit mereka di kedua sisi. Raja Babon terus menggedor-gedor dadanya. Mas Berserknya terus menyebar, dan dengan cepat melingkupi semua babon di sekitarnya. Namun, para babon tidak tergesa-gesa dengan serangan mereka, dan hanya mendorong maju secara bertahap. Udara segera menjadi sangat tegang. Para siswa dari Shrek tidak panik atau gugup sedikitpun, meskipun mereka menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Raja Babon memiliki budidaya 50.000 tahun, yang berarti bahwa ia hampir setara dengan Douluo jiwa berantai 8. Manusia memiliki 2 jiwa Douluo di pihak mereka, dan mereka bahkan memiliki Dinkai, yang adalah titel Douluo, untuk memegang benteng. Babon berdarah ini sulit dihadapi, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk mengancam perusahaan mereka. Han Ruaruo telah bergeser di belakang Zhang Lexuan pada saat ini. Tali emas daslingnya tampak berkilauan. Namun, dia tidak menyerang musuh-musuhnya, tetapi melilitkan tali ke pinggang teman-temannya. Seorang master jiwa tipe kontrol yang kuat tidak hanya mengendalikan musuh-musuhnya, tetapi juga harus menjaga bangsanya sendiri. Raja Babon menatap Zhang Lexuan dengan matanya yang galak, sementara Zhang Lexuan membalas tatapannya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, Raja Babon meraung saat dia menerapkan kekuatan pada anggota tubuhnya yang tebal dan kuat. Tubuh berototnya yang luar biasa segera meluncur menuju Zhang Lexuan, sementara lapisan cahaya keemasan berkilauan di tubuhnya. Sosoknya yang bergerak maju yang luar biasa benar-benar tampak samar dan khayalan. Cincin jiwa pertama dan ketiga Zhang Lexuan menyala pada saat yang sama. Garis cahaya bulan pertama turun di tubuhnya, dan dia benar-benar dikelilingi oleh cahaya, sebelum seberkas sinar bulan menyinari tubuh Raja Babon segera setelah itu. Ada ledakan keras, dan momentum Raja Babon berhenti, tetapi dia masih melanjutkan tugasnya di Zhang Lexuan. Babon-babon lainnya maju ke depan ketika Raja Babon membuat langkah, dan babon berdarah 10.000 tahun segera meluncurkan serangan histeris mereka. Zhang Lexuan menempatkan tangannya di depan dadanya. Bulan sabit di belakangnya meledak dengan cahaya seperti garis demi garis cahaya bulan meluncur turun dari langit. Dia memblokir momentum maju Raja Babon dan 4 babon 10.000 tahun lainnya pada saat yang sama. Tentu saja, dia bukan satu-satunya target,
dan musuh berputar-putar dari semua sisi. Dua dari babon 10.000 tahun dikenakan ke Huo Yuhao dan yang lainnya. Pada saat ini, Wang Donger berada di sebelah kanan Huo Yuhao, sementara Wang Qiwer berada di sebelah kirinya. Keduanya melepas kerudung untuk istirahat malam. Kedua babon melompat ke langit pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka langsung menuju Huo Yuhao. Itu mengangkat menempatkan tangannya yang memanjang di atas kepalanya dan mengepalkannya menjadi kepalan tangan sebelum membantingnya lurus ke bawah. Huo Yuhao masih muda, tapi dia adalah pejuang yang berpengalaman. Cahaya dingin berkedip di matanya ketika 4 cincin jiwa muncul dari bawahnya. Matanya langsung berubah putih ketika lingkaran cahaya putih menyebar ke segala arah. Mass Enfeeblement. Enfeeblement masal Huo Yuhao juga seperti lingkaran cahaya, tetapi jauh lebih kuat dari lingkaran cahaya musuhan. Hampir semua babon berdarah melambat pada saat itu, dan keganasan momentum ke depan mereka sangat berkurang. Babon berdarah mahir dengan serangan fisik, sementara Mass Enfeeblement menargetkan tubuh fisik, sehingga bisa dianggap sebagai serangan balik. Berserk Mass baru saja berlaku pada babon ini, tetapi efeknya segera dilawan dan diimbangi dengan Mass Enfeeblement. Huo Yuhao mengurus seluruh medan perang, tetapi dia memilih untuk maju daripada mundur saat dia menyelinap maju dalam sekejap. Tubuhnya tergelincir tepat di bawah ketiak babon 10.000 tahun saat ia menamparkan tangan kanannya ke yang lain. Taktik pilihan babak berdarah adalah untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Babon itu bahkan tidak repot-repot menghindari serangan Huo Yuhao saat mengayunkan tangannya dan menyapu mereka menuju Huo Yuhao. Namun, apakah tangan kanan Huo Yuhao mudah untuk dilawan? Ketika tangan kanannya menekan babon, naga pengendali derek pengendalian segera digunakan. Dia tidak menarik, tetapi malah mendorong, dan dia meminjam kekuatan babon sendiri untuk bangkit kembali dengan cepat. 5 aliran darah menyembur keluar saat babon berdarah 10.000 tahun itu melolong dengan ganas. Bilah emas gelap berkilau di tangan kanan Huo Yuhao. Pisau sepanjang 1 kaki telah terkubur sepenuhnya di tubuh babon. Bulunya keras, tapi masih jauh dari Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao. Tetap saja, babon ini benar-benar menakutkan, tulang rusuknya terluka parah, tetapi tidak kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu mulai mengaum histeris di tempat sementara esensi darah padat meletus dari tubuhnya. Itu akan memasuki mode Bloodlust. Huo Yuhao telah memilih satu dari 2 babon berdarah 10.000 tahun, jadi yang lain secara alami memilih Wang Donger dan Wang Qiwer. Wang Donger fokus pada Huo Yuhao, dan dia segera menindaklanjuti setelah Huo Yuhao meluncurkan serangannya. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant membentang di belakang punggungnya saat cahaya Dewi Kupu-Kupu yang kencang meledak ke depan. Dewi Cahaya Kupu-Kupu tidak lemah, tapi itu pasti tidak cukup kuat untuk menerobos pertahanan babon berdarah. Yang bisa dilakukan hanyalah menghalangi gerakan maju si babon. Wang Qiwer membuatnya bergerak pada saat ini. Raungan naga yang tajam bisa terdengar saat tubuh Wang Qiwer berkobar dengan cahaya emas yang cemerlang dan memukau. Dia tiba sebelum babon dalam sekejap. Babon mengayunkan tinjunya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Adegan yang menakjubkan terjadi. Wang Qiwer adalah wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak menggunakan keterampilan jiwa pada saat ini, memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan sebagai gantinya. Tinju putihnya yang kecil berbenturan dengan tinju seukuran babon di udara, begitu saja. Tinju Wang Qiwer berubah menjadi emas dalam sekejap. Matanya sangat ditentukan dan teguh, dan babon berdarah benar-benar berhenti di jalurnya setelah bertabrakan dengan pukulan sederhana. Cahaya keemasan meledak ketika suara retak melengking bisa terdengar. Lengan babon berdarah itu melengkung ke belakang dalam sekejap setelah tabrakan, tetapi hanya setengah lengannya yang bergerak. Itu memiliki lengan yang tebal dan tangguh, namun patah, begitu saja. Forte berdarah babon berdarah 10.000 tahun adalah kekuatan yang bertemu, namun itu benar-benar kehilangan pertarungan, dan benar-benar begitu. Wang Qiwer sepertinya mengharapkan ini, dan dia tidak berhenti setelah meluncurkan tinjunya.
Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya didorong ke depan dengan ledakan, seolah-olah dia adalah peluru meriam emas. Babon berdarah ingin menggunakan bloodlust karena melolong kesakitan, sambil mengulurkan jari-jari tangannya yang lain untuk meraih Wang Qiwer. Tubuh Wang Qiwer masih di udara, tapi dia tidak menghindari atau menghindari serangan itu, membuat tindakan meraih yang sama persis. Di belakangnya, Wang Donger bahkan tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Yang dia lihat hanyalah Wang Qiwer meraih salah satu jari babon. Pada saat berikutnya, tubuhnya yang bergerak maju tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia mendarat seperti pintu air seberat 500 kg. Ledakan. Dampak yang bahkan lebih keras bisa terdengar saat ini, dan gelombang kejut yang kuat meletus dari tempat Wang Qiwer mendarat di tanah. Dia membalik beberapa babon berdarah lain yang sedang mengisi di belakangnya. Setelah itu, dia masih memegangi jari babon berdarah itu saat dia melemparkan tubuhnya yang tinggi, berotot dan ramping 2 meter ke udara. Ya, dia melemparkannya ke udara. Ledakan. 10.000 tahun babon berdarah ditabrak dengan keras ke tanah, kekuatan tumbukan menabrak 2 babon lainnya. Wang Qiwer melepaskan jari itu, yang patah sampai tidak bisa patah lebih jauh, dan dia mengangkat tangan kanannya ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam bangkit dari tubuhnya. Cincin jiwa ungu pertamanya berkilau, dan dia meninju ketika kepala naga tampak melintas di udara dan mengintegrasikan dirinya ke dalam kepalan ini. Dan kepalan ini menghujani tengkorak tangguh Bloody Babon. Ledakan. Kepala babon berdarah didorong langsung ke tanah. Tubuhnya yang besar masih memancarkan energi darah ketika tiba-tiba berhenti, dan kakinya melengkung ke atas sebelum mereka jatuh sekali lagi. Babon tidak lagi bergerak. Ini. Wang Donger menjunjung tinggi dirinya, tetapi meskipun begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin ketika dia menonton. Sangat kejam. Wang Qiwer sangat kejam. Dari awal hingga akhir, Wang Qiwer mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya yang menakutkan dan ganas untuk bertarung, tetapi kebrutalan dan gaya bertarung yang tampaknya sederhana ini benar-benar menewaskan babon berdarah 10.000 tahun dalam periode waktu yang begitu singkat. Pertarungan Huo Yuhao juga berakhir di sisi lain. Babon berdarah baru saja melepaskan bloodlust, tapi ia tidak bisa menggunakannya sebelum mendarat dengan kerabatnya sendiri. Huo Yuhao menggunakan kebingungan spiritual, dan itu memukul babon tepat pada saat itu telah meningkatkan bloodlust-nya ke tingkat setinggi mungkin. 10.000 tahun babon berdarah mengalami rasa sakit, histeria, kelemahan, dan haus darah pada saat yang sama, dan akhirnya menjadi gila. Dia mulai mengayunkan tinjunya dengan sekuat tenaga seperti kincir angin, dan 2 target pertama adalah mitranya di sampingnya ketika menjatuhkan mereka ke langit. Itu mulai memutar lengannya bahkan lebih gila di saat berikutnya. Huo Yuhao adalah anggota Akademi Shrek, dan dia secara alami memiliki pengetahuan tentang binatang buas di negara Bloodlust mereka. Binatang buas yang berada di bawah pengaruh bloodlust memiliki kekuatan mereka yang sangat diperkuat, tetapi kecerdasan mereka juga akan diturunkan ke minimum. Itulah harga bloodlust. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana binatang buas akan bereaksi terhadap kebingungan spiritual ketika mereka tidak bisa lagi mempertahankan rasionalitas dan kecerdasan mereka. Mudah untuk melihat bahwa masa enfiblement Huo Yuhao dan kebingungan spiritual sangat efektif terhadap babon berdarah. Huo Yuhao tidak mengejar targetnya saat lampu redup berkedip. Dia adalah master jiwa tipe kontrol, jadi peran utamanya adalah untuk menegaskan kontrol atas seluruh medan perang dan melindungi teman-temannya pada saat yang sama, sehingga akhirnya mencapai kemenangan. Dia berbalik setelah melepaskan kebingungan spiritual, dan dia menangkap adegan di mana Wang Qiwer melemparkan babon berdarah lainnya ke langit dan membantingnya ke tanah. Mulut Huo Yuhao membuka begitu lebar sehingga telur bebek bisa masuk ke dalamnya. Bukankah ini gadis yang mengambil roti yang dipanggang dariku? Kekuatan ini agak terlalu menakutkan. Kekuatan Huo Yuhao relatif tangguh, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mencapai tingkat kebrutalan dan ledakan seperti itu.
Tetapi dia berhasil melakukannya. Naga emas benar-benar hidup sesuai namanya sebagai leluhur kekuatan. Selain itu, kekuatannya tampaknya bahkan lebih tinggi dari spekulasi sebelumnya. Menghadapi prestise drakonik yang menakutkan ini, babon berdarah buas tampak sedikit takut untuk maju. Mereka sangat sukses di sisi ini, tetapi tidak ada banyak masalah di sisi lain juga. Di bawah cahaya bulan, Moonblade Li Yongyue menunjukkan kekuatan ofensif besar yang harus dimiliki oleh seorang pemilik jiwa tipe agility. Han Ruoruo telah mengamati segalanya. Setelah melihat bahwa semuanya baik-baik saja di sisi Huo Yuhao, dia mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Saat dia melepaskan Dazzling Golden Rope miliknya, beberapa babun terkuat dikirim terbang menjauh. Hanya yang lebih lemah yang tertinggal, tetapi mereka masih terbelit dan terikat oleh tali. Satu-satunya pekerjaan Li Yongyue adalah membunuh mereka. Di depan, 5 atau 6 babun terkuat tidak bisa bergerak lebih dekat karena mereka menghadapi bulan yang cerah di langit. Mereka meraung dengan marah, tetapi tidak berdaya. Zhang Lexuan tenang sejak awal. Dia juga mengamati segalanya. Din Kai hilang pada saat ini. Keberadaannya tidak diketahui. Tetapi meskipun dia tidak bertarung, dia adalah tulang punggungnya. Semua orang yakin dia ada di sekitar. Pada titik ini, sejumlah besar babon bergegas ke arah mereka dari segala arah. Meskipun mereka bercokol di atas lereng, itu bukan duel satu lawan satu. Tekanan pada mereka meningkat sangat, dan kekuatan bertarung Han Ruoruo yang sangat besar ditunjukkan. Kali ini, Han Ruoruo adalah anggota tim Huo Yuhao dan Wang Donger. Itu juga karena kehadirannya sehingga tiba-tiba ada perubahan dalam tekanan yang melonjak. Han Ruoruo menunjuk ke atas, dan tali emasnya yang menyilaukan melesat ke langit, membentuk lingkaran cahaya emas di udara sebelum tiba-tiba turun. Saat lingkaran cahaya turun, tidak ada yang merasakan ancaman darinya. Ketika akhirnya mendarat, 4 babon tertangkap di dalamnya. Babon-babon lainnya, termasuk Raja Babon berdarah, terletak di luar lingkaran cahaya. Raja Babon telah dipukul oleh Zhang Lexuan sebelumnya, dan meluncur keluar dari wilayah lingkaran cahaya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya keemasan meledak dan melepaskan kekuatan ledakan besar. Kekuatan ledakan ini tidak memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa. Namun, dampaknya luar biasa. Babon yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang, dan mereka menyapu sisa babon yang bergegas ke lereng. Hanya 4 babon di dalam lingkaran cahaya yang tersisa di sana. Sisa daerah itu sementara waktu dibersihkan dari babon. Semua orang sangat terampil, sehingga mereka tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti itu tergelincir. Cincin jiwa kelima Zhang Lexuan bersinar terang, dan bulan sabit di langit berubah menjadi emas. Seketika, bulan sabit ini mulai membelah dan membentuk bulan sabit yang sama besarnya yang akhirnya melesat ke bawah. Pendaratan di bulan. Bulan sabit emas kuning berubah menjadi sabit penuai. 2 babun di tingkat 10.000 tahun dipotong menjadi 2 saat cahaya bulan melintasinya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan bloodlust mereka. Zhang Lexuan bukan satu-satunya yang menyerang. Li Yongyue juga melompat, dan menunjuk ke arah bulan sabit di atas Zhang Lexuan. Tiba-tiba, permukaan Moonblade-nya ditutupi lapisan cahaya keemasan. Tidak ada yang melihatnya menggunakan keterampilan jiwa. Sosoknya hanya terlintas oleh targetnya saat Moonblade-nya menunjukkan bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, 1 babon membeku di tempatnya, dan beberapa luka segar muncul di tubuhnya sebelum roboh ke tanah. Babon keempat diturunkan oleh tinju Wang Qiwer. Pertarungan kali ini lebih sederhana. Setelah lingkaran emas menggulingkan babon-babon lainnya, tali emas yang menyilaukan menyatukan babon itu. Saat Wang Qiwer berbalik, dia melompat ke udara, dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan redup saat dia meninju setengah tubuh babon ke tanah dengan pendaratannya. Itu tidak mungkin hidup setelah pukulan itu. Huo Yuhao dan Wang Donger menjadi penonton saat beberapa pertukaran ini terjadi.
Keduanya telah bersatu kembali pada saat ini. Saat mereka berpegangan tangan, kekuatan Haodong beredar, dan membawa mereka ke kondisi terkuat mereka. Wang Qiwer sangat kuat, Huo Yuhao berbisik. Wang Donger mengangguk dan menjawab, dia terlalu liar. Ternyata dia seorang wanita yang kejam. Huo Yuhao menyeringai tanpa bicara. Dia memiliki kesan yang lebih dalam tentang Wang Qiwer makan biskuit panggang. Cahaya oranye emas menyala, dan putri salju keluar dari tubuh Huo Yuhao. Mata birunya yang dalam berkedip-kedip ketika dia melihat para babon mengatur ulang. Setelah itu, dia menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Donger hanya berinteraksi sebentar sebelum mereka mulai menyerang. Mereka pindah ke babon yang didorong ke tanah oleh Wang Qiwer, dan Huo Yuhao menekan tangan kirinya ke tubuhnya. Wang Donger juga tidak malas. Dengan dukungan kekuatan Haodong mereka, keduanya melonjak dengan kekuatan jiwa. Wang Donger adalah kaisar jiwa 6 cincin, dan budidayanya berada satu tingkat di atas Liong Yue, Wang Qiwer, dan Mu Xuan. Cincin jiwa keempatnya menyala, dan kedua tangannya menunjuk ke depan berturut-turut. Arai heksagram mulai dengan cepat muncul di tanah. Arai heksagram ini berbaris dengan cara tertentu. Setiap arai berjarak 5 meter dari arai berikutnya, tetapi warnanya bervariasi. Terlepas dari satu di depan yang berwarna keemasan, sisanya melintas sebelum menghilang. Arai heksagram sangat membatasi, tetapi hanya satu yang dapat digunakan pada suatu waktu. Namun, ada teknik dalam melepaskan keterampilan jiwa ini. Meskipun hanya satu heksagram arai dapat digunakan pada suatu waktu, posisi beberapa arai dapat diatur sebelumnya. Tidak ada kebutuhan untuk pengaturan seperti itu dalam duel. Namun, dia dapat mengatur beberapa arai sesuai dengan kondisi geografis jika mereka dikelilingi. Raja Babun memiliki budidaya 50.000 tahun. Melihat anggota sukunya dibantai, dia tidak memerintahkan mereka untuk bergegas ke lereng. Sebagai gantinya, dia meraung dengan marah, dan terus melepaskan misa berserknya dalam upaya untuk menetralisir Mass Enfeeblement Huo Yuhao. Setelah ini, dia meraung 3 kali lagi. Tiba-tiba, babon berdarah mulai menangis, dan kabut darah tebal dilepaskan dari tubuh mereka. Semua babon dalam keadaan bloodlust sekarang. Bahkan ekspresi Zhang Lexuan berubah serius pada saat ini. Sangat sulit untuk berurusan dengan babon ini dalam keadaan bloodlust mereka. Zhang Lexuan berbalik dan bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, bisakah domainmu menghindari melukai orang-orang di sisimu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Saya hanya bisa mencegah semua orang diserang, tetapi suhu rendah tidak bisa dihindari." "Kakak perempuan tertua, mengapa Wang Dong dan saya tidak maju? Saya tidak berpikir itu terlalu berbahaya jika kita menggunakan domain saya." "Tidak." Zhang Lexuan menolak lamarannya. Dia pasti bercanda. Dia seharusnya melindungi Huo Yuhao dalam misi ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya membahayakan dirinya sendiri? Han Ruoruo berkata, "Kalau begitu mari kita berpegang pada rencana asli. Lexuan, kita tidak akan menahan diri lagi jika kita benar-benar tidak punya pilihan." Zhang Lexuan sedikit mengangguk. 8 jiwanya berdering, dan kabut keperakan redup bangkit dari kakinya. Tubuhnya tertutup kabut, tetapi dia tampak sangat cantik saat ini. "Ini." Huo Yuhao terkejut. Zhang Lexuan tidak menggunakan keterampilan jiwa sekarang, tapi apa kabut keperakan yang telah dia lepaskan? Melalui deteksi spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa dan aura Zhang Lexuan naik dengan cepat di bawah pengaruh kabut. Rasanya dia mengumpulkan kekuatannya. Bulan sabit di atas kepalanya tumbuh lebih besar, dan mulai berkembang menjadi bulan purnama. Mata Zhang Lexuan juga bersinar dengan cahaya perak pada saat ini. Wang Donger berkata dengan lembut, "Kakak perempuan tertua-tertua tampaknya menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan kekuatannya sendiri. Rasanya mirip dengan bloodlust babun, hanya tanpa mania. Jika kekuatan jiwanya dapat disamakan dengan air, maka itu pasti mendidih saat ini."
Penjelasan Wang Donger sangat tepat, dan Huo Yuhao setuju dengan penilaiannya. Namun, ini jelas bukan waktu untuk diganggu tentang hal ini. Huo Yuhao tidak menahan diri saat dia menghadapi musuh yang kuat ini. Garis cahaya redup keemasan bersinar dari dahinya. Setelah ini, mata vertikal emas aneh perlahan dibuka. Ketika matanya terbuka, semua lampu di sekitarnya tampak menjadi gelap. Semua orang, termasuk Babon, mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yuhao. Mata ketiga. Dia benar-benar memiliki mata ketiga. Wang Qiwer juga melihat Huo Yuhao pada saat ini. Dia tidak tercengang, tetapi malah menunjukkan ekspresi aneh. Dia jelas bisa merasakan auranya melonjak. Dalam hal skala, dia tidak lebih lemah dari Zhang Lexuan. Kakak perempuan tertua, kita harus menangkap raja jika kita ingin mengalahkan mereka semua. Saya akan membantu Anda mengendalikan Babun King. Senior Han, Anda dapat mengendalikan seluruh medan perang. Huo Yuhao menarik Wang Donger padanya dan datang di samping Zhang Lexuan. Zhang Lexuan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk padanya. Pada titik ini, Kongres Babon mulai menunjukkan status bloodlust mereka. Babon mulai tumbuh lebih besar. Lapisan cahaya merah gelap telah muncul di rambut hitam pekat mereka. Bau yang tebal dan mencurigakan menyebar dalam racun yang memuakkan. Mata mereka tampak menari dengan cahaya merah darah. Seketika, pohon-pohon di sekitarnya dilapisi dengan warna merah gelap yang memancarkan aura berbahaya. Raja Babon berdarah meraung ke langit. Dia meluruskan tubuhnya dan mengangkat lengannya yang tinggi ke atas. Tiba-tiba, sosoknya menggelembung dalam ukuran, dan setiap inci dari otot-ototnya bertambah besar ketika taring besarnya tumbuh panjang. Bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Raja Babon berdarah mengisyaratkan serangan dengan raungan yang memekakkan telinga. Kecepatannya melonjak saat menargetkan Zhang Lexuan. Jelas, itu sangat membencinya. Bahkan mengerti bahwa Zhang Lexuan adalah pemimpin tim ini. Raja Babon sangat berbeda setelah memasuki kondisi bloodlust. Saat meledak ke depan, itu meninggalkan warna merah darah di belakangnya. Sebelum itu, bulan purnama bersinar, dan seberkas cahaya perak melesat ke arah Raja Babon. Raja Babon melotot. Saat ia meraung dengan marah, ia meninju tinjunya dan dengan paksa menghancurkan cahaya bulan yang turun ke arahnya. Ketika melepaskan tinjunya, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan bahwa serangannya mirip dengan pelanggaran jiwa ketika mereka menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwa mereka. Itu bukan keterampilan, tetapi kemampuan bawaan. Itu adalah kombinasi dari kehendak maniak Babon berdarah dan kekuatan bertarung saat memasuki negara bloodlust. Mata Zhang Lexuan bersinar dengan cahaya perak. Cincin jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga menyala pada waktu yang bersamaan. Bulan purnama di udara seperti alat jiwa yang menembakkan sinar jiwa, seberkas cahaya bulan dipancarkan terus-menerus, semuanya menargetkan Raja Babon berdarah. Raja Babon tampaknya sudah gila juga. Meskipun tidak dapat mengisi maju secepat sebelumnya, itu masih maju dengan langkah-langkah yang solid. Saat bergerak maju, ia menghancurkan seberkas cahaya bulan setiap kali ia mengayunkan tinjunya. Bahkan ketika garis-garis cahaya bulan menerpa, mereka hanya mengurangi kecepatannya dan tidak bisa memaksanya kembali. Pada titik ini, semua Babon berdarah di negara bloodlust mulai menyerang habis-habisan. Kecepatan, kekuatan, serangan, dan pertahanan mereka semua sangat ditingkatkan oleh kondisi bloodlust mereka, dan mereka semua bergegas menaiki lereng. Han Ruoruo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di bawah tekanan terbesar. Halo emasnya digunakan lagi, namun, itu tidak bisa menumbangkan Babon seperti sebelumnya. Babon hanya bisa didorong mundur sedikit. Setelah itu, semakin banyak Babon terus bergegas menaiki lereng. Kinerja Wang Qiwer adalah yang paling menarik. Bloodlust para Babon tampaknya tidak berpengaruh pada dirinya. Gaya bertarungnya juga sangat kasar dan kejam. Tubuhnya benar-benar ditelan cahaya keemasan. Saat naga mengaum,
setiap babon yang bertabrakan dengannya terlempar ke udara. Dia menjaga daerahnya dengan sangat baik sehingga tampaknya tidak bisa ditembus. Tidak jauh darinya adalah mayat babon yang sebelumnya Huo Yuhao raih dengan tangan kirinya. Arai heksagram Wang Donger juga mulai berlaku. Heksagram arai mengirim 2 babon ke udara begitu diaktifkan. Mereka menjerit sedih di tengah-tengah cahaya yang berapi-api. Setiap heksagram arai hanya bertahan sekitar 10 detik sebelum itu akan mengubah lokasi dan bangkit kembali. Hal ajaibnya adalah status bloodlust si babon akan hilang begitu mereka dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Seolah-olah mereka sedang dibersihkan. Namun, semua orang masih di bawah tekanan besar. Ada terlalu banyak babon di negara bloodlust, menyerang tanpa henti. Kekuatan jiwa Hanruaruo juga sedang habis dengan cepat saat dia terus menggunakan lingkaran emasnya. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya bertindak. Lingkaran putih yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mulai menyebar dari kepalanya. Tubuh babon ditutupi oleh lapisan cahaya putih pucat ketika lingkaran melewati mereka, menekan aura mereka jauh. Cahaya putih dari Eye of Destiny ditarik kembali. Pada saat berikutnya, cahaya keunguan muncul di dalamnya. Cahaya keunguan emas di Eye of Destiny melintas sekali sebelum menghilang. Tiba-tiba, Raja Babon berdarah menjerit ngeri. Dia meraih kepalanya dan menjerit kesakitan. Zhang Lexuan memanfaatkan kesempatan ini. Cincin ke-6 jiwanya tiba-tiba menyala, dan itu naik ke udara sebelum bergabung dengan bulan purnama. Bulan purnama berubah, warna putih keperakan aslinya berubah redup. Setelah itu berubah menjadi hitam, dengan lapisan perak seperti cincin di sekitarnya. Setelah ini, lingkaran cahaya keperakan turun dari langit. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa itu sebenarnya bukan halo perak, hanya saja cahaya yang dikandungnya berwarna hitam, membuatnya hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Ketika cahaya hitam menyala, itu menabrak Raja Babon, yang telah terluka oleh kejutan spiritual mata takdir. Tubuh Raja Babon menegang. Setelah ini, seberkas cahaya bulan melesat langsung dari langit dan menelan tubuhnya. Ledakan yang menakutkan terjadi, dan Raja Babon runtuh. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan kemampuan deteksi ke arah itu. Dia hanya melihat cahaya bulan jatuh setelah cahaya hitam. Setelah itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Raja Babon berdarah sudah hancur berantakan dan jatuh ke tanah. Ada luka tusuk besar dengan diameter sekitar setengah meter di tengah dada Raja Babon. Tubuhnya telah ditembus. Lebih mengerikan lagi, rambutnya telah berubah perak dan meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keterampilan jiwa apa ini? Itu sangat kuat. Huo Yuhao curiga bahwa efek dari pemogokan ini tidak akan banyak berubah bahkan tanpa bantuan sok spiritualnya. Zhang Lexuan sangat kuat. Pada titik ini, baik Zhang Lexuan maupun Hanruaruo belum melepaskan badan sejati jiwa marsial mereka. Zhang Lexuan tetap tenang saat dia melihat Raja Babon yang telah pingsan. Di udara, bulan hitam telah berubah menjadi bulan perak lagi. Garis-garis cahaya perak cerah turun dari langit dan melemparkan Babon ke udara. Jika itu adalah suku binatang buas lain, kematian raja akan menyebabkan penurunan besar dalam moral, dan bahkan mungkin menyebabkan sisanya mundur. Namun, Babon berada dalam keadaan bloodlust mereka, dan sekarang terlalu haus darah, intensitas mereka tidak goyah sama sekali. Ruaruo, ayolah. Ini bukan awal lagi, kata Zhang Lexuan dengan tenang. Baiklah, Hanruaruo mengakui. Di saat berikutnya, tubuhnya juga berubah cerah keemasan. Dazzling Golden True Body, potongan tak terhitung dari tali emas dazzling mulai memanjang ke segala arah. Setelah ini, tanah berubah menjadi emas, dan Hanruaruo menghilang. Namun, tanah hutan lebat bergetar hebat. Babon tampaknya telah melangkah ke rawa, merasa sulit untuk bergerak maju. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tanah dan mengirim tubuh mereka ke udara. Golden Sky Search, itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Hanruaruo. Pada titik ini,
Ada sekitar 100 babon tersisa. Mereka semua dikirim ke udara oleh Golden Ruwurge milik Hanruaruo. Setelah ini, bulan yang cerah di langit meluas. Tubuh Sang Leksuan menjadi putih keperakan. Cahaya putih yang menyala menerangi sekelilingnya. Di langit, bulan yang cerah meluas dengan kecepatan yang sangat cepat.